usaha mikro bisa dilihat di Google. Sekarang semakin turun. Yang tadinya usaha kecil sekarang jadi pada turun gara-gara aturan terbaru ini. Tentang apa yang undang-undang terbaru lah itu, Cipta Kerja, itu undang-undang Cipta Kerja. Jadi orang yang tadinya punya dengan level usaha kecil sekarang jadi turun menjadi usaha mikro. Baik. Lalu program Kampung Bebas Rentenir setelah tadi saya jelaskan, fokusnya dari apa? Dari masyarakat tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya. Masyarakat tidak berdaya itu macam-macam. Ada dia memang nggak punya secara status kategorinya prasejahtera, atau orang yang tadi usaha mikro yang tidak berdaya, mau minjem duit, mau usaha tanpa riba gitu, susah gitu. Tidak berdaya namanya gitu. Mau lari, ya ujung-ujungnya lari ke rentenir. Paling gampang ke rentenir sekarang ini. Saya nggak tahu, saya pikir di sekitar sini mungkin nggak kena rentenir karena masuk di daerah perumahan. Yang kena rentenir mungkin yang belakangan banyak kampung tuh. Karena kebanyakan memang orang kampung yang kena rentenir itu. Dan alhamdulillah orang kampung ini yang menjadi anggota kami, alhamdulillah kalau sudah lama dan sudah materi-materi tentang muamalah maliyah, mereka sudah paham dan disupport juga dari sisi kemitraan modal tanpa bunga. Alhamdulillah udah nggak pada pinjam lagi ke rentenir. Ya, bukan dibebaskan oleh kami, bukan ya. Mereka membebaskan diri sendiri. Mereka sudah paham ketika ditawarin ini uang 2 juta, disodorin uang 2 juta di atas 5 juta, sudah nggak mau. Karena sudah paham ini uang nggak jelas, uang yang akan bawa ke neraka. Mereka sudah paham. Oke, jadi terus, nah ini kalau ada layar saya lihatin. Jadi ada titik dari tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya. Apa yang dilakukan? Kurang lebih ada 6 poin. Yang pertama, edukasi, ya, melakukan edukasi. Jadi kami hari ini salah satunya mengedukasi ibu-ibu nih. Ada beberapa syarat menjadi anggota RPM, salah satunya ikut edukasi, ikut proses diklat menjadi anggota. Kok susah amat kok masuk RPM? Itu memang diproses, difilter. Orang-orang yang serius bakalan lanjut, bahkan banyak manfaatnya nanti yang diperoleh dari kegiatan ini. Apa sih manfaatnya? Saya sebutin manfaatnya dulu ya sebelum belajar ya. Biasanya kalau ngomongin belajar pusing. Ini manfaatnya dulu. Manfaatnya pertama dari sisi tadi keilmuan. Dia tak paham muamalah maliyah. Karena ilmu tentang muamalah, ilmu tentang cara berhubungan dengan manusia lain, terkait dengan harta, terkait dengan bisnis itu wajib, bukan hanya sekedar sholat. Ya, di Islam itu kan ajaran pokoknya ada 3, akidah, syariat, akhlak. Di syariat ini yang selama ini kita pelajari apa Bu? Cara belajar sholat, cara belajar berwudu, cara belajar ilmu berpuasa, ilmu zakat, ilmu haji itu ada, itu sering dapat. Tetapi coba bayangin, ada nggak di dalamnya ilmu muamalah maliyah? Padahal itu wajib, ilmu wajib yang harus kita pelajari, tapi jarang ya Pak. Jarang atau jarang di tempat yang lain mungkin nggak ada. Kalau di sini mungkin sudah ada, tapi di tempat-tempat yang lain nggak diajari. Padahal itu wajib, ya. Ilmu yang wajib diketahui oleh kita. Jangan-jangan kita selama ini berdagang nggak pakai cara syariah, nggak pakai cara Islam, bukan ngomongin riba doang dagang itu. Kan selama ini kalau riba haram, padahal itu perdagangan itu bukan sekedar riba. Ada goror, ada tadlis, ada macam-macam itu yang harus kita hindari. Nah, yang pertama jelas itu dapat ilmu. Yang kedua, kalau sudah jadi anggota, akan ada program pendampingan usaha mikro dari para mentor. Ya, di kita itu ada istilah mentor, ada istilah pembina. Karena di RPM bukan cuma program ini doang nih, ini Kampung Bebas Rentenir mungkin program paling lama dan paling laku sekarang ini. Coba kami ada program yang namanya Grow Up Usaha Mikro. Jadi dari Kampung Bebas Rentenir biasanya kalau mau dinaikin dipisah-pisah itu. Kamu udah layaknya naik kelas, bisa. Dan belajarnya bukan di masjid. Biasanya kan kami yang datangin ke masjid. Kalau ini enggak, mereka dipanggil ikut kelas khusus. Tapi kelasnya ada di kantor P3, tahu kan P3 tuh? Kalau di Pamulang 2 ada Banten Restoran. Kantor kami ada di Banten Restoran. Itu di situ.
Ya nggak tahu juga nih. Ini Pamulang 2 dekat nih. Tahu ya? P3 Percis, di P3 ada di sebelahnya Banten Resto. Nah, kantor kami di Banten Restoran. Kami numpang. Karena Banten Restoran udah nggak jalan. Ya kami jalani dengan konsep memberdayakan. Nah, itu apa namanya? Kelas grow up namanya. Kemudian kalau udah naik, udah bertumbuh dia, ada namanya kelas scale up. Paling tinggi nih. Kelas scale up ini orang mau dibuatin cabang usahanya, misalnya Pak Yatiman nih punya cilok ya Pak, mau dibikin 10 cilok, 20 cilok. Nah, itu masuk ke scale up. Dia udah mentornya, udah kelasnya kelas yang ratusan miliar juga omsetnya dan punya banyak cabang. Ya, dia kalau Ibu pernah lihat Kebab Corner, salah satu mentor di RPM itu Kebab Corner, ordernya Kebab Corner. Ya, jadi kelas kita nanti bukan hanya di Kampung Bebas Rentenir, kalau mau naik kelas nanti ada kelas yang lain. Nah, setelah dapat tadi ada bimbingan, banyak bimbingan, kemudian ada namanya, memang ada bantuan modal tanpa bunga atau dana bergulir tanpa bunga, itu nggak ada. Jadi kita bukan sekedar komunitas anti riba atau apa yang sering banyak di beberapa tempat ya, tetapi kami memberikan solusi, ada ilmunya, juga ada pinjaman tanpa bunganya. Ini solusinya. Terus ada pendampingan usahanya. Ini solusi yang bukan sekedar teori. Karena biasanya kalau ngomongin anti riba dimusuhin tuh. Dimusuhin sama siapa Pak? Bu. Sama bank pastinya ya, bank ribanya. Yang kedua kadang pemerintah juga nggak senang dengan kalimat-kalimat ngomongin umum tuh, nggak senang. Ada pemerintah sendiri bikin, ada dinas koperasi bikin satu tema namanya Kampung Bebas Riba. Itu ada di Kota Tangerang. Nggak di ACC sama wali kotanya. Tapi giliran kami diundang, kami presentasi ini, mereka ya udah kami pakai program ini aja Pak. Program apa? Kampung Bebas Rentenir. Padahal sama nanti ujung-ujungnya kan bakalan bebas riba juga, harus bebas riba. Tapi tema ini mempengaruhi. Rentenir, kata rentenir itu khusus, tapi kata riba kan umum. Jadi terlalu banyak dimusuhin. Termasuk kami sendiri dimusuhin sama komunitas anti riba. Kenapa? Karena kami masih berhubungan dengan bank syariah. Kami masih kerjasama dengan bank syariah. Katanya bank syariah juga riba. Nah itu, jadi biasalah kalau orang mau berjuang ada hal yang memang beda pemahaman. Kalau kami termasuk yang memahami bahwa bank syariah salah satu solusi. Daripada kita masih di bank riba, ya di bank syariah. Walaupun saya sendiri sudah bukan karyawan, tetapi masih lebih baik dibandingkan bank yang riba. Ya itu, jadi ada dana bergulir tanpa bunga. Benar itu Pak, benar. Ibu pinjam 1 juta, bayar 1 juta, nggak ada uang potongan-potongan tuh, nggak ada potongan-potongan dari kami tuh. Itu fasilitasnya. Kemudian nanti ada fasilitas akses pemerintah. Kalau ibu-ibu nih yang senang bikin produk itu sekarang tuh hati-hati Bu, ibu jangan sembarangan jualan. Kalau udah terkenal bakalan disorot. Kemarin polisi siber udah nangkep UKM Tangsel 2 orang. Diusut, diminta uang 100 juta. Saya nggak usah disebutin. Intinya ya dia harus bebas lah. Sekarang kan bebas harus pakai duit gitu ya. Ya alhamdulillah kemarin udah dibebasin. Ditangkap tuh karena apa? Ya memang secara hukum dia melanggar. Apa melanggar? Dia nggak punya izin edar. Ya, kalau nggak punya izin edar makanan-makanan yang lama itu nggak boleh, harus ada izin edar. Minimal apa? PI-RT. Itu apa? Akses pemerintah. Makanya kita bukain. RPM itu dekat insya Allah dengan pemerintah. Ya kantornya juga dekat. Kemudian kami juga dipercaya. Tapi kami nggak pernah minta dana anggaran pemerintah. Artinya dana hibah dan apapun enggak. Kami swadaya memang benar-benar dari teman-teman UKM yang udah sukses ngedanain program ini. Dan dari lembaga-lembaga wakaf, lembaga perbankan yang punya dana sosial ngedanain program ini. Bukan dari pemerintah, tetapi ada program pemerintah yang membantu kami. Salah satunya pelatihan. Nanti ibu sering-sering kalau udah gabung Bebas Rentenir, ikut pelatihan, dapat akses. Misalnya ngurusin NIB, ya itu kan gampang Bu, nggak usah datang ke dinas koperasi. Dibikin online aja udah bisa sekarang.
Terus PRT, kalau PRT memang harus ya, harus ikut PKP dulu. Persyaratan pelatihan, persyaratan PRT itu harus ikut pelatihan dulu. Baik, itu kira-kira fasilitas yang akan didapatkan ketika ikut program Kampung Bebas Rentenir. Akses pemerintah, akses permodalan tanpa bunga, bahkan ada kemungkinan bisa naik kelas kalau ikut program dan lolos tentunya ya. Jadi ini orang yang gabung di sini bukan Pak datang ngisi formulir kemudian besok dikasih bantuan pinjaman, enggak. Dan itu banyak yang gagal. Kalau yang seperti itu banyak yang gagal. Banyak yayasan yang mengadakan persis seperti itu. Udah kumpulin formulir, habis itu dikasih pinjaman, habis itu didampingin, gagal. Nah, ada syaratnya untuk menjadi anggota. Syarat yang pertama tentunya ikut sosialisasi ya. Hari ini ikut sosialisasi. Yang kedua ngisi formulir. Nanti Pak Arif ada formulir, ada linknya ya Pak, yang online. Link isi daftar sebagai member Kampung Bebas Rentenir. Yang ketiga setelah ngisi, tentu kalau mereka tertarik, udah ngisi berarti udah tertarik, ikut diklat keanggotaan. Itulah pentingnya nih. Ketika dapat diklat keanggotaan itu lulus, berarti ya jadi anggota, termasuk jadi anggota RPM. Nanti dia bisa loncat ke grup yang lain, bisa jadi, karena Kampung Bebas Rentenir termasuk grup-grup yang dasar, yang awal-awal aja. Ya, nanti kalau udah scale up, terlihat omsetnya, lihat SDM-nya, akan kelihatan dia layak naik kelas atau enggak. Berapa kali diklat itu? Diklat itu minimal 5 kali pertemuan. Nah ini biasanya di sini titik nggak sabarnya ibu-ibu anggota. Makanya memang orang-orang pilihan yang gabung dengan program ini, ya. Orang-orang yang sekarang ada di kami itu ada 300 orang sudah ada, Bu. Sudah 300 sampai 500 orang. Sampainya kenapa sampai 500? Karena ada sebagian yang memang nggak mau minjem. Dia cuma pengen ikut kegiatan aja, ingin dibukain akses, tetapi minjem udah nggak butuh. Ada yang kayak gitu. Anggota kami apakah Tangsel doang? Enggak. Depok. Kalau Depok biasanya anak-anak scale up. Mereka belajar ke sini. Tetapi sebulan ini kami diminta untuk buka cabang di Jawa Barat dan di DKI oleh salah satu mitra. Kenapa? Karena kami termasuk lembaga yang sukses memberdayakan. Menurut mereka ya, bukan menurut kami. Kami ada penilaian hijau bahwa dana wakaf, dana sosial yang dikelola, yang dititipkan ke kami aman. Kami tidak bermasalah dana itu. Makanya kami disuruh buka di Jawa Barat, di DKI, bahkan di Kalimantan. Suruh buka tuh. Ya tapi karena tim kami kemampuannya hanya di Jawa Barat dan di DKI, insya Allah kami buka. Kalau Kalimantan belum. Mungkin kalau ibu kota negara sudah ke sana ya. Kalau jadi. Itu Bu fasilitasnya ya. Oke. Jadi urutannya setelah ikut 5 kali baru anggap lolos. Nah setelah lolos, ayolah yang tadi saya sebutin, fasilitas akan berangsur-angsur dapat. Apalagi kalau nanti masuk kategori keluarga ultramikro ya, keluarga yang prasejahtera, itu biasanya di luar fasilitas yang tadi ada namanya bantuan sosial. Sering ada program Jumat Berkah di antara kami UKM, kan biasanya mereka ngumpulin di antara mereka kemudian berbagi buat keluarga prasejahtera. Jumat Berkah namanya. Atau nanti bisa jadi ada outlet yang rusak kemudian diajukan ke lembaga mitra kami. Itu biasa kalau untuk keluarga-keluarga yang prasejahtera. Tapi kalau keluarga yang udah di luar itu ya, program-program yang paling memungkinkan adalah pendampingan usaha, bantuan modal tanpa bunga, kemudian akses legalitas produk halal, PIRT, BP POM, kita bukain aksesnya. Dan konsultasi bagaimana mengatasi hutang riba di bank yang sekarang ini ibu punya hutang riba, kita buka konsultasi gratis setiap hari Jumat. Tapi dengan izin, artinya dengan perjanjian dulu. Pak, saya punya hutang 300 juta, pengen selesai nih urusan ribanya gimana? Kita punya teknisnya, gimana cara bayarnya, gimana itu. Bukan kami yang bayarin, tetapi ada metode khusus yang udah kami lakukan. Adik saya ini contoh, adik saya datang punya utang 400 juta, hitungan 3 bulan alhamdulillah kemarin. Ya, ilmunya 2, ilmu spiritual sama ilmu tentang nego dengan bank.
Gimana nego dengan bank supaya bunganya nggak dibayar? Bisa bu, pokoknya doang itu bisa. Ibu kalau nanya di sini nggak bakalan saya jawab. Itu khusus untuk lebih ke pribadi ya, nggak boleh terbuka umum karena ilmunya ilmu khusus. Ya. Dan yang nanganinya juga bukan saya, memang kalau saya spesial rentenir. Nanti ada yang khusus dengan bank tuh, ada mantan pelaku riba dia yang udah selesai. Nanti dia yang akan ngasih ilmunya. Kalau saya alhamdulillah ya bukan pelaku, jadi nggak bisa cerita. Saya bukan pelakunya, belum pernah punya hutang riba. Dan insya Allah janganlah gitu ya, jangan nyobain. Tapi kalau debu riba mungkin kelewatan sering, debu riba itu bukan rekening bank kan otomatis ya. Awal-awal ketika kita buka persyaratan menjadi mitra ini pemerintah harus buka awal-awal itu. Kalau sekarang udah enggak, karena udah nggak ada lagi dana yang masuk, memang kita nggak pernah minta. Dulu ada dari kementerian masuk, ya mau nggak mau itu persyaratan. Ya, oke. Nah ini saya akan bacakan dan ini menjadi ini sendiri ya. Di dalam biar merasakan ketika sudah di dalam grup Kampung Bebas Riba itu seperti apa sih Pak Hussein? Nah ini ibu-ibu yang ikutin saya ya. Ini ada salah satu ikrar yang biasa dilakukan di setiap kelompok kami. Ikutin ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf kalau ada bapak-bapak yang gak saya sebut, karena memang setiap hari saya ketemunya ibu-ibu. saya tuh seminggu itu liburnya biasanya cuma hari Kamis, dan ketemunya memang ibu-ibu. Ada anggota laki-laki satu di Ciputat ya, di tempat yang lain rata-rata ibu-ibu. Gak tahu kenapa ya Pak. Di sini juga ibu semua nih. Saya juga mau ibu. Iya, rata-rata saya. Makanya ketika saya sebutin ini, saya nggak sebutin bapak, kebiasaan saya itu, Pak. Baik, tadi udah kita ini ada ikrar yang biasa kami ucapkan setiap kegiatan, hampir setiap hari itu wajib diucapkan gitu. Ini anggap aja lagi latihan ya, walaupun ibu nanti nggak bergabung dengan RPM ya. Ini anggap lagi latihan ya Bu ya. Tapi ini materi ini harus akan nyambung. Dengan ini kami berjanji dan bertekad untuk satu, tidak berhubungan dengan dosa riba apapun. Dua, memperbanyak istighfar minimal sehari 100 kali. 3. Melaksanakan sholat 5 waktu sesuai tuntunan Rasulullah. 4. Berusaha menambah rizki untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. 5. Membantu anggota lain apabila mereka dalam kesulitan. 6. Menggunakan pinjaman kelompok untuk peningkatan usaha. 7. Bersungguh-sungguh untuk berinfak setiap hari walau dalam keadaan susah atau senang. 8. Membayar kembali pinjaman tepat waktu. Allah menjadi saksi atas yang kami ucapkan dan kami lakukan.